Shalom, remaja yang dikasihi Tuhan. Sudah lama kita tidak bertemu di dalam suasana gedung, tetapi kita bertemu dalam suasana yang berbeda. Dan saya yakin Tuhan kita yang ajaib memelihara kita dalam kasih karunia yang melimpah, sehingga meskipun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi kita bisa bertemu di dalam suasana yang berbeda. Yang jelas Tuhan kita adalah tetap Allah yang Immanuel. Dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan saat ini mari kita bersama-sama belajar satu firman Tuhan yang akan kita pelajari tentang bagaimana kondisi orang-orang percaya pada saat itu, yang ditulis oleh Rasul Petrus, di mana 30 tahun setelah Petrus dan murid-muridnya berpisah dengan Tuhan Yesus karena Tuhan sudah naik ke surga. Tentunya banyak orang-orang percaya pada saat itu yang sudah mulai menyebar ke daerah-daerah. Dan salah satu daerah yang di mana Petrus mengirim surat ini adalah orang-orang percaya yang ada di wilayah Asia Kecil. Dan di sana orang-orang percaya mengalami satu beban yang cukup berat karena Tuhan menyertai, tetapi mereka masih hidup di dalam dunia. Dan mereka mengalami banyak tekanan. Salah satunya mereka menghadapi tekanan dari pemimpin mereka, majikan mereka, sehingga secara manusiawi mereka mengalami penderitaan secara fisik. Namun di balik penderitaan itu ada satu rencana Tuhan yang luar biasa. Dan saya mau menyampaikan inti daripada kekuatan atau iman di balik penderitaan yang mereka alami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya buka dulu di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal pertama ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita percaya ada pengharapan, ada satu suasana sukacita, pengharapan yang tidak pernah berakhir saat kita bertemu dengan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Namun perlu diingat, pengharapan ini adalah nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Selama kita ada di dalam dunia, tentunya ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak masalah yang bisa kita alami, dan tentunya termasuk orang-orang percaya. Kalau orang dunia mengalami masalah, apakah kita tidak pernah mengalami masalah? Tentunya sama. Kita juga mengalami masalah di dalam dunia ini. Namun ada satu perbedaan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada satu jaminan firman Tuhan yang luar biasa, yang saat ini mau saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, bahwa ada satu hal yang luar biasa yang tertulis di sini, di dalam, terutama di dalam ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-5. Nah, kata dipelihara di dalam kekuatan Allah di sini mengandung satu pengertian yang luar biasa yang dapat kita pelajari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Kata dipelihara di sini itu di dalam bahasa asli memakai kata proureo. Artinya apa? Di dalam istilah militer itu artinya menjaga atau mengawal kota. Mereka mengelilingi kota. Dipelihara memiliki pengertian menjaga, melindungi. Jadi ini
bagaikan kalau kita gambarkan sepasukan atau segerombolan batalion militer, atau disebut apa dalam istilah militer, mengawal dan menjaga kota itu sehingga kota itu begitu aman. Ini arti dari kata dipelihara oleh kekuatan Allah. Luar biasa bukan? Jadi kita sebagai orang percaya memiliki satu hal yang indah saat kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Jangan takut karena Allah memelihara kita. Pada saat-saat situasi saat ini sekalipun kita tetap dipelihara oleh Allah. Yang kedua, dipelihara dalam kekuatan Allah. Kata kekuatan Allah di sini memakai kata dunamis. Ya, dunamis kita ingat ada kalimat dinamit, dinamo, yaitu satu sinonim dengan kata ini, sehingga dipelihara di dalam kekuatan Allah adalah kesanggupan Allah, kuasa mujizat yang bekerja dalam diri Yesus itu sekarang bekerja juga bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi kuasa Allah, mujizat Allah, dan kesanggupan Allah yang ada pada diri Yesus sekarang itu bekerja di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Termasuk bekerja di dalam diriku dan dirimu. Luar biasa. Jadi Tuhan kita adalah Allah yang siap mengawal kita sebagai orang-orang yang percaya. Namun demikian, perlu diingat bahwa kadangkala kita sebagai orang percaya berpikir, saya menyerah kepada Tuhan dalam situasi yang sekarang ini. Jadi kalau pemerintah melarang untuk kita tidak sembarangan bertemu dengan orang, lalu kita sembarangan melakukan, maka sebenarnya kita sedang melakukan kebodohan. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan, dan kalau rekan-rekan semuanya bertemu dengan sembarangan dan berpikir saya tidak kena dengan virus ini, kemudian rekan-rekan dengan sembarangan main sembarangan, bertemu dengan orang sembarangan, maka kita sedang tidak berhikmat. Karena pemeliharaan Allah, kuasa Allah itu bekerja bersama-sama dengan hikmat. Jadi kalau kita tidak berhikmat, Tuhan tidak bisa bekerja dengan kita. Karena Tuhan mau segala sesuatunya berjalan sesuai dengan cara Dia. Dan kalau cara Dia, maka kita harus mengalir bersama-sama dengan Tuhan dengan caranya, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan cara kita, atau Tuhan nurut kita, bukan. Kalau Tuhan sudah menyuruh pemerintah, artinya kita juga harus taat, dan kita semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Orang percaya memiliki perlindungan ilahi karena iman. Karena imannya kepada Tuhan, kita dipelihara di dalam kasih karunia Allah. Nah, sekarang mari kita buka di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Kita dimurnikan melalui berbagai-bagai pencobaan dan ujian dalam waktu yang singkat. Kemurnian di sini di dalam bahasa aslinya memakai kata dokimas. Artinya apa? Pengujian untuk membuktikan kamu palsu atau tidak. Kamu benar-benar murid Tuhan atau tidak. Imanmu sungguh-sungguh atau hanya iman yang palsu. Saat keadaan sedang terjadi, berita-berita yang sekarang kita dengar tentang COVID-19, coronavirus, apa disebut orang nyebut SARS-CoV-2 juga. Tetapi
semuanya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menguji kita, apakah kita ini orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau palsu. Mungkin selama ini kita nggak pernah sungguh-sungguh, atau kita merasa bahwa iman kita selama ini hanya begitu-begitu saja. Kalau hari Sabtu ibadah remaja, ya hanya itu saja. Atau kalau pas ada acara yang ikut, kalau pas tidak ada acara nggak datang, ya kan? Tetapi Tuhan mau imanmu tidak hanya bergantung pada sebuah situasi yang memaksa kamu untuk taat. Tuhan minta di semua situasi kamu taat kepada Tuhan. Kalian semuanya dalam segala situasi kalian mesti taat kepada Tuhan. Bukan harus dipaksa dengan keadaan baru kalian taat. Kalau kalian dipaksa dulu baru taat, maka pada saat terjadi situasi yang lebih besar daripada itu, kalian bisa meninggalkan Tuhan. Karena mungkin kalian berkata nggak kuat dan segala macam. Oleh sebab itu latihan untuk sebuah ketaatan diperlukan, sebuah hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Diuji apakah kamu palsu atau tidak. Iman yang diuji melalui pencobaan lebih tinggi nilainya dibanding emas yang diuji dengan api. Berita-berita saat ini, mungkin kalian ada yang bertanya, apakah pernah terjadi sesuatu yang besar yang menyebabkan gereja Tuhan tidak bisa ibadah di dalam gedung? Saya ingin memberikan satu kilasan sejarah sedikit. Pada tahun 1918 ada disebut namanya flu Spanyol. Flu itu menginfeksi kurang lebih 500 juta orang dan menewaskan 50 juta orang, hampir 2/3 penduduk dunia pada waktu itu. Dan apakah gereja Tuhan sudah ada? Tentu sudah ada. Apa langkah yang dilakukan gereja-gereja, terutama gereja-gereja Pentakosta yang mengutamakan iman mereka kepada Tuhan? Apakah mereka berkata mereka tetap beribadah dan mereka tidak menganjurkan himbauan pemerintah? Tidak. Pada waktu itu mereka tidak melakukan ibadah. Mereka tidak melakukan ibadah di dalam gedung. Mereka tidak pertemuan di dalam pertemuan-pertemuan yang seperti biasa mereka lakukan. Tetapi mereka berhikmat bahwa justru dengan situasi seperti itu, dengan tidak beribadah bersama-sama, mereka bisa mengukur, menguji iman mereka. Apakah iman mereka benar-benar tulus di hadapan Tuhan dengan cara beribadah di rumah masing-masing. Mungkin kalian bisa berdoa di gereja. Mungkin kalian bersama-sama berdoa dengan saya, dengan Pak Gembala, dengan Butet, dengan yang lainnya. Tetapi apakah kalian juga berdoa di rumah kalau pada saat situasi tidak bersama-sama di dalam ibadah? Coba cek di dalam dirimu masing-masing. Selama ini kalian di rumah, apakah hanya main game saja? Kalian hanya mainan HP dan kemudian nge-game sepanjang hari dan tidak ada waktu-waktu doa di dalam hidupmu? Sekarang coba cek, apakah imanmu benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan ataukah iman yang palsu? Saya tidak mengatakan bahwa imanmu palsu, tidak. Yang mengerti adalah kita sendiri. Hal ini untuk membawa kita kepada satu pengenalan kepada Tuhan yang lebih lagi. Mari remaja yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita alami Tuhan izinkan terjadi supaya kita lebih taat kepada Tuhan. Saya akan membuka satu bagian lagi. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Remaja yang dikasihi Tuhan, iman yang murni selalu diuji pada saat situasi yang dibuat oleh dunia maupun
yang diizinkan oleh Tuhan untuk menguji iman kita. Di dalam surat Petrus kepada orang-orang percaya di Asia Kecil, Petrus tadi menulis, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Artinya apa? Keadaan orang-orang percaya pada saat itu adalah orang-orang percaya yang belum pernah melihat Yesus secara fisik, secara tubuh jasmaniah. Tetapi meskipun mereka belum pernah melihat Yesus, Rasul Petrus mengingatkan mereka. Memang tidak seperti Petrus, mereka belum pernah melihat Yesus, tapi Petrus tentunya pernah melihat Yesus karena hidup bersama-sama dengan Yesus. Tapi orang-orang percaya pada saat itu yang menjadi percaya oleh pemberitaan murid-murid Tuhan belum pernah melihat Yesus. Dan hal ini menjadi satu hal yang menegur kita sekarang. Kalian, saya belum pernah lihat Yesus. Bersyukur kalau pernah ada yang bertemu dengan Tuhan secara fisik. Tetapi kita semuanya rata-rata belum pernah bertemu dengan Tuhan secara fisik. Artinya adalah mudah untuk percaya atau mengasihi seseorang yang dapat dilihat, tetapi sangat sulit untuk mengasihi dan percaya kepada orang yang tidak dapat dilihat. Sekarang ini Yesus belum datang, tetapi tanda-tandanya sudah ada. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalian tidak mengasihi Yesusmu yang tidak kelihatan, kalian hanya menunggu nanti saja kalau Tuhan Yesus sudah mau datang baru mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, kalian terlambat. Justru saat ini kalian mesti mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan tunggu nanti Yesus datang dari awan-awan menjemputmu dan kamu terlambat semuanya. Kalau mau mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, mulai dari sekarang. Dan kalian tidak tahu kesulitan apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang dalam kehidupan kita. Sekarang baru coronavirus kita sudah pontang-panting, ya kan? Kalian sudah tidak bisa ibadah. Kalau ada menyusul hal lain lagi, apakah kalian menuntut Yesus harus datang dan kalian harus melihat Yesus baru kalian percaya bahwa perlindungannya sempurna? Tidak. Orang-orang percaya rata-rata sekarang ini belum pernah melihat Yesus. Namun keyakinan untuk percaya dan mengasihi seseorang yang tidak pernah dilihat, itulah namanya iman. Dan imanmu dan imanku adalah iman yang percaya bukan karena melihat, tapi karena percaya. Oleh sebab itu, mulai sekarang meskipun kalian tidak pernah lihat Yesus, kasihilah Dia dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Hiduplah dengan sungguh-sungguh. Jalani hidupmu dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian menjadi seorang pelajar, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau sekarang sedang belajar di rumah, belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan ganti kehidupanmu yang seharusnya engkau jalankan dengan hal-hal yang mungkin engkau lakukan, menggantikannya dengan hal-hal yang mungkin engkau lakukan sendiri. Dengan gadgetmu, dengan HPmu Android dan segala macam, semuanya bisa menggantikan posisi Yesus dalam hidupmu. Oleh sebab itu, kasih Tuhan mulai saat ini, dan jangan pernah terlambat untuk mengasihi Yesus. Karena pada saatnya nanti, tidak hanya sementara kalian tidak bisa beribadah di gedung, tapi mungkin akan ada waktunya sampai Yesus datang. Kalau Tuhan izinkan, ini tidak nakut-nakutin, tetapi kalau Tuhan izinkan, kalian tidak bisa lagi berkumpul satu dengan yang lain, dan iman kalian mesti diuji secara pribadi, lepas pribadi. Engkau mesti bertanggung jawab dengan imanmu. Kamu mesti bertanggung jawab dengan caramu percaya kepada Tuhan. Tidak melibatkan nasihat pendeta, karena mungkin tidak secara fisik lagi bisa bertemu, dan engkau diuji di sana. Namun percayalah bahwa di poin-poin di atas tadi, kita dipelihara di dalam kekuatan Allah.
kita dimurnikan untuk menjadikan kita bisa diperingatkan apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang asli atau palsu. Atau mungkin aspal, asli tapi palsu. Jangan sampai itu terjadi dalam hidupmu. Remaja yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang singkat saat ini mengingatkan kita terus maju di dalam Tuhan. Jadilah remaja-remaja yang semakin mencintai Yesus. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini, pakailah sungguh-sungguh untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga di hari-hari mendatang, jikalau Tuhan izinkan sesuatu yang kita tidak mengerti, kita tetap berkata dan bisa berkata, Tuhan, aku tetap percaya bahwa perlindungan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu, pemurnian-Mu sempurna atas hidupku. Amin. Demikian firman Tuhan yang singkat yang dapat kita dengar pada saat ini. Tetap maju di dalam Tuhan, remaja gereja Betel Maranatha Tegal yang dikasihi Tuhan. Dan tetap semangat dan percayalah Allah kita sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan melalui hamba-Mu Rasul Petrus yang menulis surat kepada jemaat atau orang-orang percaya yang tersebar di Asia Kecil, sehingga mereka benar-benar harus meletakkan pengharapan, meletakkan iman mereka kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kasih karunia mereka. Dan itu juga menjadi peringatan buat kami. Kalau saat-saat ini kami tidak dapat bertemu secara fisik, namun kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu sempurna atas kami. Namun kami juga perlu berhikmat, karena kami bekerja sama dengan Engkau. Engkau bekerja sama dengan pemerintah dan kami harus mentaatinya. Jagailah seluruh anak-anak remaja-Mu dimanapun mereka berada, sehingga mereka tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sampai jumpa di dalam kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.